Jadi banyak yang meresponi tentang video saya berbicara tentang music director yang dipekerjakan di gereja. Dan banyak juga pandangan-pandangan lain tentang ya lebih baik sih musik koordinator atau music director katamu itu gak usah dipekerjakan, Ren, part time aja. Nah, video ini akan menjelaskan tentang pandangan kalau kita punya waktu lebih banyak sebagai music director di sebuah gereja. Selamat datang, ini adalah segmen Let's Praise. Jadi gini, bapak-bapak, ibu-ibu semua, tenang. Kenapa sih kok saya ngotot untuk bicara tentang music director tuh kayak gimana gitu? Music director tuh kudu dipekerjakan. Memang beberapa alasan yang dibilang, ya kalau cuma gitu doang sih gak usah dipekerjakan juga bisa, Ren. Asal orangnya mau. Ya kalau memang sudah ditawarkan dan orangnya juga memang passionnya di situ, kenapa sih? Sekalian juga gitu loh, biaya hidup dan semua tanggungannya kalian juga pikirkan. Jangan egois dong jadi orang. Ketika kita dibantu oleh orang dan memang nyata-nyata di depan kita itu orangnya sangatlah suka gitu, sangat passion banget untuk bekerja dalam sebuah bidang ini, ya seyogianya kita juga menawarkan, walaupun kesannya gaji ataupun pembayaran ataupun fee, kalau full timer di gereja kan digaji ya. Jadi gajinya di gereja tuh gajinya nggak lebih gede daripada kalau kerja kantoran. Tapi sepaling tidaknya kita sudah menawarkan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau dan berhasil, maksudnya berhasil tuh gini loh. Orang tersebut kerjanya sudah nyata. Seyogianya bagi kita untuk membuat sebuah peluang kerja yang lebih baik. Yaitu memberikan kesempatan kepada beliau untuk betul-betul full time, betul-betul hanya sepenuh waktunya dia berpikir tentang yang berkutat dengan aktivitas musik di gereja. Kenapa enggak sih? Pandangan yang perlu kita pahami juga bahwa gereja itu seharusnya istilahnya yang gimana ya? Istilahnya tuh volunteer friendly. Volunteer friendly itu gini loh. Kita kan pelayanan itu kan volunteer. Ya memang juga ada gereja yang ngasih persembahan kasih. Tapi kalau cara pandang saya bisa saja salah. Kalau saya bertumbuh di sebuah gereja, maka seyogianya kita tidak memikirkan persembahan di gereja tersebut. Beda cerita kalau kita keluar dari gereja. Maksudnya gini, kita pelayanan di gereja tempat kita bertumbuh. Lalu kita pergi nih ke tempat yang lain. Ya gak apa-apa dong. Maksudnya pergi tuh bukan keluar dari gereja. Paham gak sih? Jadi ada pelayanan lagi tapi di luar gereja tempat kita bertumbuh. Nah itu boleh dong kita istilahnya apa? Dapat persembahan kasih. Kalau saya ya, dikasih bersyukur, enggak dikasih puji Tuhan. Sama-sama gak apa-apa. Tapi kita gak akan bahas itu ya. Terlalu sensitif, yang kayak music director dipekerjakan aja banyak yang mencaci-caci saya. Apalagi kalau yang tentang persembahan kasih ini lebar nanti diskusinya. Nah gini, anyway. Cobalah ada satu orang yang sudah dipekerjakan. Hidupnya sepenuh waktu hanya memikirkan tentang pekerjaannya dia, aktivitas yang berbasis musik di gereja. Sepenuh waktu beliau ini yang kerjakan. Taruhlah begitu. Atau taruhlah saya misalkan. Saya dipekerjakan oleh gereja untuk memikirkan segala sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan musik. Nah itu saya. Yang jadi pandangannya tuh begini loh Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang budiman. Bahwa kalau misalkan kita sudah
punya cara kerja yang kayak begitu, music director yang dipekerjakan ini akan mengeluarkan produk. Paham? Kalau kalian masih belum ngerti kata produk, begini loh. Nanti dia akan membuat sistematika yang volunteer friendly, yang tidak menyusahkan volunteernya, yang tidak menyusahkan pelayan-pelayan Tuhannya yang melayani tapi tidak sepenuh waktu seperti dia. Jadi contoh, misalkan dia tuh bisa, saya nih MD-nya yang dipekerjakan oleh sebuah gereja misalkan, bertemu dengan anak-anak youth yang prospeknya bagus nih, bertalenta. Nah saya ini bisa punya produk atau sistem yang akan saya buat agar anak yang ada di youth ini bisa jadi bisa tersalurkan talentanya di gereja. Paham? Tapi kalau misalkan koordinator musik yang tidak part time, waktunya tuh sangatlah sedikit, maksudnya terbatas lah untuk dia bisa follow up. Kecuali Anda sultan, lalu Anda punya waktu banyak tanpa memikirkan finansial Anda. Nah gak apa-apa tuh. Nah ini kan jadinya sensitif lagi nih. Pasti orang-orang, lah pelayanan kok mikirkan finansial. Ya kita butuh makan bos. Betul gak? Kalau kita jadi musik koordinator, tapi kita juga harus mikirkan beban kerja kita, tanggung jawab kita di dalam pekerjaan, ya itu udah terpisah tuh gitu loh. Kembali lagi ceritanya, anak youth ini kita angkat, kita bekali dia. Misalkan dia kelihatannya punya passion di drum, kita tuh bisa tuh, saya sebagai music director yang dipekerjakan oleh gereja, saya akan membimbing dalam tanda kutip, mengarahkan dalam tanda kutip, sehingga orang ini bisa jadi gitu. Itu satu. Kedua, kalau misalkan sekarang banyak music director juga, koordinator yang dipekerjakan di gereja, koordinator musik yang dipekerjakan di gereja, itu juga punya punya waktu untuk bikin backing track atau sequencer. Nah, kenapa saya bilang backing track apa hubungannya dengan volunteer friendly? Coba dengarkan dulu nih, saya beritahu kepada saudara-saudara sekalian bahwa ketika ada satu gereja, ini aku ambil ada satu cerita contoh yang bagus. Gereja ini selalu bilang begini kepada para pelayan Tuhan, nomor satu yang harus didahulukan adalah hubunganmu dengan Tuhan. Nomor dua keluarga, nomor tiga pekerjaan, baru nomor keempat pelayanan. Yang hidup di seperti zaman saya tidak akan punya pikiran bahwa pelayanan malah paling terakhir. Zaman saya banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang saya temui selalu bilang ini, ayo dahulukan pekerjaan Tuhan. Nah itu sekarang sudah gak zamannya. Sekarang adalah dibuat sistem oleh saya sebagai music director yang dipekerjakan sepenuh waktu oleh gereja untuk membuat sequencer backing track, yang mana volunteer ini sedang dibekali, tapi kan kita perlu misalnya volunteer ini masih belum masih skillnya masih belum oke nih. Saya nggak bisa ngomong volunteer ini skillnya tidak oke, bahkan oke lah nggak apa-apa, jelek. Tapi kan terus saya ingin melatih, membekali dia untuk supaya lebih baik lah daripada sebelumnya. Tapi kan ini tuntutannya ibadah perlu juga volunteer. Nah ada satu cerita, gereja ini punya satu tim inti. Tim inti ini karena dibilangi bahwa dia harus mendahulukan hubungan dengan Tuhan, keluarga, pekerjaan baru, pelayanan, maka ketika nanti ada tiga teratas ini alasannya, misalkan saya ketika melayani terus jadwal saya full tapi hubungan saya sama Tuhan ini terbengkalai.
dengan gampangnya gereja akan bilang, oke, kamu nggak usah pelayanan dulu, bisa? Atau alasannya karena ada acara keluarga, atau ini dengan saya pelayanan terus waktu dengan keluarga saya sedikit terbengkalai, gereja akan bilang oke, nggak apa-apa. Yang ketiga, kalau misalkan saya ini soalnya pelayanan saya tuh lebih banyak lebih banyak menyita waktu saya sehingga pekerjaan saya terbengkalai, itu bisa gereja bilang oke, kamu nggak usah melayani dulu. Nah terus pertanyaannya, kalau yang tim inti yang mahir nih sudah izin, terus gimana? Ya tim, mohon maaf ya sekali lagi, tim yang masih dalam proses pembekalan ini akan main di tempat duduknya para tim inti ini. Pertanyaannya berlanjut, lah terus bagaimana caranya musiknya tuh tidak chaos ataupun musiknya bermain tetap oke lah, ya kan? Jawabannya adalah music director harus bikin sistem, yaitu kalau saya boleh usul, backing track dibuat agar dalam tanda kutip menutupi segala kekurangan pemain-pemain yang menggantikan tim inti ini. Ada paham? Lah kalau musik directornya tidak dipekerjakan, yang kayak begini-begini ini susah. Bikin sequencernya harus nunggu waktu yang ada, ya sampai ayam tumbuh gigi dong. Perlu manusia khusus, manusia yang dikhususkan untuk menggarap semua kebutuhan-kebutuhan yang berbasis musik di gereja. Dikhususkan itu juga bisa berbicara tentang diberi gaji, gitu loh. Tapi banyak orang ngomong, ya elah Ren, belum apa-apa udah mikirnya duit. No, tunggu. Mau gereja berjalan dengan baik, maka perlu ada koordinator yang dipekerjakan. Kalau, sekali lagi, koordinator ini nggak dipekerjakan, nah terus gimana? Dia akan tersita waktunya untuk pekerjaannya dan juga keluarganya. Itu yang sekiranya semua semua gereja tuh mikir gitu loh, dipikirkan itu gitu. Jadi bukan orientasinya uang Bapak Ibu Saudara sekalian yang budiman, tapi ini ngomong tentang kita tuh bisa menjamin hidupnya orang. Menjamin tuh apa ya? Ya sudah pasti. Tapi kalau puji Tuhan, tapi kalau terjadi ya puji Tuhan. Maksudnya sudah pasti segala pemasukannya tidaklah sefantastis kalau masuk kantor, kerja di kantor maksudku. Tapi kalau memang sefantastis itu dan melebihi, gereja bisa memberi yang lebih, puji Tuhan. Nah di situ loh baru kita bisa dipertanyakan, kamu mau melayani apa enggak? Gereja hanya sanggup kasih segini. Nggak ngomong orientasi duit. Ini udah banyak yang komen, dan komennya nggak di YouTube lagi. Komennya tuh bisa serang-serangan di DM. Apaan sih Ren? Kok ngajarin orang untuk berorientasi dari duitnya? Lo ya wis lah. Kalau memang dirasa saya salah, saya minta maaf. Tapi enggak segitu-gitunya juga Bapak Ibu Saudara. Saya tahu. Saya juga senang melayani, tapi saya cuma mau memberikan sebuah gambaran baru kepada Anda semua. Bahwa music director tuh sudah bukan lagi suplemen bagian yang cuma hanya suplemen pelengkap aja, bukan. Tapi mungkin bisa jadi hal yang utama, hal yang terpenting, meskipun tidak terutama, tapi hal yang terpenting. Makanya kenapa disebut volunteer friendly. Kalau ada backing track, di dalamnya ada ya pasti minus drum, ada suara keyboardnya, ada suara bass, gitar, synthesizer, orkestra, strings, timpani dan lain sebagainya, kan lebih full.
ada backing tracknya, sehingga yang main musik pun juga tidak terlalu banyak tanggung jawab. Dia hanya disuruh untuk bermain chord misalkan. Ini hanya untuk yang masih dibekali ya. Tapi yang kalau sudah piawai permainannya, ya mungkin pakai backing track tapi yang di dalamnya minus alat instrumen yang sedang dimainkan oleh orang yang sudah piawai itu gitu loh. Itu satu, menyiapkan konsep latihan. Music director tuh harus memastikan bahwa apa yang terjadi di latihan dipastikan akan terjadi juga di ibadahnya. Kan kita latihan untuk ibadah nih, mau ibadah umum, ibadah youth, atau ibadah lansia, ibadah apapun. Nah, music director tuh memastikan bahwa yang dilatih tuh akan terjadi di ibadahnya. Gitu loh. Akan terpecah belah kalau misalkan terpecah belah fokusnya gitu loh. Kalau misalkan latihannya nggak seefektif itu gitu. Music director juga memang tidak harus membuat sequencer, tapi paling tidak urusan sequencer nih bisa dipenuhi karena ada music director yang mungkin bisa ambil orang lain untuk buatkan sequencer. Tapi yang nagih, ayo ini aku perlu sequencer 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 1 2 3 4 5 6 7 ini sudah ada, tinggal nomor 8 yang belum. Nah, nggak usah dia buat memang kalau mungkin dia nggak bisa buat. Mungkin dia cari orang yang bisa buat, lalu ya sekali lagi gereja memberikan fee kepada yang buat untuk dipakai di ibadah gitu. Membuat sequencer, konsep latihannya jelas, volunteer friendly, karena ketika pelatihan kepada orang-orang yang kayak tadi kasusnya anak youth pun itu bisa diatasi sama dia gitu. Bisa dirangkul, bisa di-handle dengan baik sama music director yang dipekerjakan di gereja. Oke. Sekian dulu untuk video ini. Saya cuma hanya mau membagikan beberapa pandangan aja supaya nggak salah paham bahwa ini nggak berorientasi uang kok. Tapi seyogianya gereja juga tidak menutup mata bahwa music director juga perlu penghidupannya. Gitu. Oke, terima kasih. Kita akan jumpa di next video. Bye.